Baik, selanjutnya kita akan melihat menu-menu apa saja yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam aplikasi Sakti dalam melaksanakan modul penganggaran. Kita akan login dengan user operator anggaran. Setelah Bapak Ibu login, kita masuk ke menu penganggaran. Terdapat beberapa menu yang bisa Bapak Ibu lihat pada layar. Yang pertama adalah RUH. Menu RUH adalah kumpulan menu-menu yang Bapak Ibu lakukan untuk melakukan rekam, ubah, dan hapus data. Menu RUH adalah sekumpulan submenu yang Bapak Ibu dapat gunakan untuk melakukan rekam, ubah, dan hapus data belanja modul penganggaran. Di dalam menu RUH terdapat submenu belanja redesign yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah menu belanja redesign. Menu belanja redesign adalah menu yang secara spesifik Bapak Ibu gunakan untuk melakukan input data RKA atau rencana belanja. Setelah belanja redesign, ada juga menu RPD bulanan halaman 3. Menu RPD bulanan ini adalah menu yang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan input rencana penarikan dana bulanan. Kemudian ada menu penerimaan pendapatan. Menu penerimaan pendapatan merupakan menu yang Bapak Ibu gunakan untuk mencatat rencana penerimaan atau pendapatan secara tahunan. Setelah menu penerimaan pendapatan, terdapat menu rincian PALN atau DN yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk menginput saldo atau keterangan informasi tentang PALN. Kemudian ada menu validasi data belanja. Menu validasi data belanja dapat Bapak Ibu gunakan untuk melakukan validasi secara sistem. Menu kontrol pagu adalah menu yang khusus digunakan oleh user level unit eselon 1 untuk mengelola pagu satker vertikal di bawah. Kemudian ada menu AFP. Menu AFP ini adalah menu yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk merekam sisa pagu yang dimiliki. Setelah menu AFP, kita memiliki menu rencana penerimaan atau pendapatan. Menu rencana penerimaan pendapatan ini digunakan untuk menginput rencana penerimaan atau pendapatan dalam 1 bulan. Kemudian ada menu informasi BLU, di mana menu tersebut dapat Bapak Ibu gunakan. Kemudian ada menu informasi BRU, di mana menu tersebut dapat Bapak Ibu gunakan untuk mencatat saldo BLU. Setelah itu ada menu migrasi RKKL. Menu ini dapat Bapak Ibu gunakan pada saat penyusunan anggaran, di mana Bapak Ibu dapat melakukan copy data DIPA tahun sebelumnya untuk dijadikan data RKKL tahun depan. Kemudian yang terakhir ada menu pembagian pagu per operator. Pagu per operator ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk menentukan pagu-pagu mana yang akan di-assign ke operator tertentu. Kemudian setelah menu RUH, kita memiliki menu ADK. Menu ADK ini secara garis besar digunakan untuk melakukan pengiriman ADK. Menu ADK dibagi kepada beberapa submenu. Yang pertama adalah menu ADK Kespan. Menu kirim ADK Kespan ini adalah menu yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengirimkan data ke Kanwil, ke DITPA DJPB, atau ke DJA. Atau kalau Bapak Ibu memiliki tugas untuk revisi antar satker, hal itu juga dapat dilakukan pada menu kirim ADK Kespan. Selanjutnya ada menu kirim ADK Kesas. Menu kirim ADK Kesas adalah menu yang Bapak Ibu gunakan untuk mengirimkan data DIPA revisi atau revisi satker yang sudah disetujui ke aplikasi SAS. Apabila Bapak Ibu masih menggunakan SAS
dalam pelaksanaan anggaran. Bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Sakti full modul, termasuk modul pelaksanaan dan modul laporan, maka menu ini sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada menu monitoring. Di dalam menu monitoring ini terdapat beberapa submenu yang bisa Bapak Ibu lihat untuk melakukan pemantauan atas data-data tertentu. Seperti contoh, untuk monitoring submit dan approve data, Bapak Ibu dapat melihat status history yang satuan kerja Bapak Ibu telah lakukan dari mulai pagu indikatif, pagu anggaran, hingga data DIPA terakhir pada satuan kerja. Kemudian ada menu monitoring untuk digital stamp. Ini digunakan untuk melihat digital stamp data belanja Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Kemudian ada menu monitoring SSB bagi kementerian-kementerian yang memiliki fungsi SSB. Kemudian ada monitoring Pagu Satker. Monitoring Pagu Satker ini khusus user eselon 1. Dan yang terakhir ada monitoring revisi DIPA. Monitoring revisi DIPA ini adalah menu yang cukup penting karena Bapak Ibu bisa melihat status usulan revisi yang sedang diajukan. Setelah itu kita memiliki menu pegawai. Menu pegawai ini terbagi menjadi beberapa submenu. Yang pertama ada RUH data PNS pusat. Pada menu ini Bapak Ibu dapat melakukan input data pegawai secara manual dengan tombol rekam, atau Bapak Ibu juga dapat mengimport data GPP terpusat yang sudah Bapak Ibu rekon ke KPPN setempat. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan rekon GPP kepada KPPN di wilayah Bapak Ibu masing-masing, maka data tersebut dapat Bapak Ibu import ke dalam aplikasi Sakti secara otomatis. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menginput lagi secara manual. Setelah itu kita memiliki menu RUH data TNI dan RUH data Polri yang digunakan khusus untuk satker TNI dan Polri. Menu selanjutnya adalah rekapitulasi data pegawai. Menu ini adalah menu yang digunakan untuk mencetak rekapitulasi data pegawai dalam bentuk PDF. Dan yang terakhir adalah menu hapus data pegawai. Apabila Bapak Ibu melakukan hapus data pegawai pada menu ini, maka data pegawai pada Satker akan terhapus seluruhnya. Kemudian pada Satker ada menu utility. Menu utility ini hanya terdapat satu submenu, yaitu memilih status history. Khusus untuk operator, hanya ada menu memilih status history. Menu memilih status history adalah menu yang Bapak Ibu gunakan untuk memilih status history yang akan Bapak Ibu lihat. Status history, Bapak Ibu dapat melihat status history yang sudah lewat atau sudah dilakukan sebelumnya. Mulai dari pagu indikatif hingga usulan yang sekarang sedang dilakukan. Kemudian ada menu laporan cetak. Laporan cetak ini terdiri dari banyak submenu yang masing-masing fungsinya untuk menampilkan laporan-laporan tertentu seperti RK Satker, rincian kertas kerja, data kontrol pagu, halaman 3 DIPA, matriks usulan revisi, laporan-laporan, dan persetujuan RKKL. Menu yang terakhir adalah menu penilaian RKL, di mana terdapat submenu untuk upload surat tugas, kemudian monitoring approval, kemudian ada juga forum penelaahan, seperti pada satu anggaran, di mana Bapak Ibu dapat membuka forum atau memasuki forum yang dibuka oleh DJA dan melakukan diskusi. Kemudian ada monitoring pagu, penelaahan, kemudian ada menu untuk mengambil ADK-nya, dan terakhir adalah menu untuk menampilkan quick report penelaahan. Demikian seluruh penjelasan materi mengenai pengenalan modul admin dan modul penganggaran. Pada materi selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mempelajari materi mengenai pengenalan kelompok modul pelaksanaan anggaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.